Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan, bapak-bapak yang semoga Allah rahmati, ibu-ibu dan ummahat yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya Allah begitu baik. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga dan tidak ternilai harganya, bagaikan samudra yang tidak memiliki garis batas dan garis tepi. Tetapi memang tabiat manusia dan karakter manusia tidak pandai menghitung setiap nikmat yang Allah berikan, karena kita senantiasa amnesia terhadap kebaikan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berusaha bagaimana menempa hati kita, jiwa kita, dan kehidupan kita untuk senantiasa mampu sensitif terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sensitifnya Nabi Ayub ketika menghitung kenikmatan. Ketika Nabi Ayub ditimpa dengan rasa sakit, maka istrinya sempat komplain dan sempat berkomentar, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya disembuhkan? Maka jawaban Nabi Ayub luar biasa. Beliau mengatakan, Allah sudah memberikan kenikmatan kepadaku sehat selama 70 tahun. Apakah aku tidak pandai membalas 70 tahun sisanya ketika aku diberikan sakit? Dan itu menunjukkan orang yang beriman berbanding lurus dengan sensitifnya hati dia dan jiwa dia untuk selalu mampu menghitung setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupannya. Dan inilah yang menjadikan kita betul-betul berusaha. Semoga dengan setiap nasihat yang kita dengarkan, setiap ilmu dan goresan pena dari para ulama yang kita baca, menjadikan kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu bukan sesuatu yang gampang, syukur itu bukan sesuatu yang ringan. Kita ini sudah salah persepsi bahwasanya merasa syukur itu lebih gampang daripada sabar. Kalau ada pilihan menjadi mukmin A yang bersabar, B yang bersyukur, kita tidak langsung berpikir, langsung menetapkan pilihan kita menjadi manusia mukmin yang bersyukur, karena kita merasa bahwasanya syukur itu lebih mudah daripada sabar. Padahal syukur itu sama beratnya sebagaimana sabar. Padahal banyak orang yang bersabar tetapi belum tentu mampu dia bersyukur. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan satu zikir setiap habis sholat sepanjang hidupnya dan sepanjang hayatnya. Ketika beliau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Di situ kita menjumpai kalaulah Nabi Muhammad yang kokoh imannya, kuat di dalam takwanya, masih meminta tolong kepada Allah supaya dikuatkan untuk mampu bersyukur kepada Allah, maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya syukur itu tidak gampang. Makanya kita ingat kata-kata hikmah dan emas dari para ulama terdahulu ketika mereka mengatakan, kami dulu diuji dengan kesabaran, diuji dengan kesempitan, dan kami mampu bersabar. Tapi ketika kami diuji dengan kelapangan, sedikit di antara kami mampu bersyukur. Dan itulah yang menjadikan kita berusaha betul. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya pada titian kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan ummahat serta bapak-bapak yang semoga Allah rahmati, paham materialistik itu merusak banyak sekali jalan pikiran kita, dan paham materialistik itu merusak mindset kita sebagai seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah. Salah satu pilar keburukan dari paham materialistik itu adalah menjadikan kita selalu berpikir bahwasanya masa depan itu harus bebas finansial, dan itu berbanding lurus dengan masa depan yang cerah. Dulu ketika kita di SMP, di SMA, kuliah, kita membayangkan bahwasanya masa depan itu ketika tua, bebas finansial, kemana-mana bisa pergi, dan kita dalam kondisi kecukupan apa yang kita butuhkan.
Orang yang semacam itu kita komentari masa depannya itu cerah. Tapi ternyata pemahaman itu salah. Kalau kita membaca di dalam surat Ali Imran 185, ternyata Allah tidak pernah meletakkan masa depan itu di masa tua. Bahkan masa tua itu identik dengan berbagai macam kelemahan dan berbagai macam keburukan tanpa kita sadari. Makanya ada zikir pagi, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung diri dari keburukan di masa tua. Karena di masa tua itu yang biasanya kuat nanti akan jadi lemah. Yang biasanya ingat maka dia akan menjadi pikun. Yang biasanya mampu melakukan aktivitas yang banyak mulai berkurang aktivitasnya. Kalau kita membayangkan bahwasanya masa depan kita hanyalah di masa tua yang senang, berarti kita recehan betul masa depan kita. Allah itu mengkoreksi kita bahwasanya masa depan itu bukan di masa tua. Ketika kita membaca di dalam surat Ali Imran 185, Allah menyampaikan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Sesungguhnya barang siapa mereka yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah kemenangan yang nyata. Jadi masa depan orang yang beriman bukan di usia 50 tahun. Masa depan orang yang beriman bukan di usia 60 tahun ketika dia berkecukupan, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah keliling dunia, bukan itu. Tapi masa depan bagi orang yang beriman yaitu ketika kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan kita ke dalam surga, maka itulah kemenangan yang nyata dan itulah hakikat masa depan bagi orang yang beriman. Dan itulah yang menjadikan kita ingin sekali, kita ingin menata masa depan kita, masa depan dalam kehidupan kampung akhirat kita, masa depan yang akan menentukan selama-lamanya nasib dan status kita ketika nanti sudah meninggal dunia. Dan kita harus memikirkan apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harusnya kita kerjakan untuk meraih masa depan kita dengan dua indikator, dijauhkan neraka, dimasukkan ke surga, dan itulah kemenangan yang nyata. Itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab 175 Jalan Menuju ke Surga, karena kitab ini membicarakan bukan di masa tua. Kitab ini bukan membicarakan tentang di masa paruh baya, tapi kitab ini membicarakan tentang perkara apa saja, aktivitas apa saja, dan amal apa saja yang bisa menjadikan masa depan kita cerah, yaitu adalah dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Dan kitab ini meracik setiap wahyu yang disampaikan oleh Allah di dalam kalamnya dan firmannya, dan meracik setiap sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan jalan ke surga, karena sesungguhnya surga itu tempat tertinggi untuk membasuh semua keletihan dan kelelahan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya ketika kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan tentang akhirat kita. Karena sesungguhnya perjalanan ke akhirat itu harus digali. Kalaulah kita menuju ke Telkomsel, harus digali dengan ilmu ijazah S1. Kalaulah kita pengen pergi kerja di Indosat, kita harus sekolah sampai S1. Maka surga itu posisinya harus dirangkai dengan ilmu, diusahakan dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita beruntung kalau kita diberikan kesempatan mengkaji kitab ini, dan ini merupakan kitab yang menyampaikan kepada kita rumpun-rumpun ilmu dari firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah, supaya perjalanan kita betul-betul sampai kepada surga yang kita cita-citakan dalam setiap doa dan permohonan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas 175 jalan ke surga. Sekarang mari kita buka. Kita sampai halaman berapa, panitia? Berapa? Ya, 29. Ya, moga-moga kita selesai, insya Allah mulai langsung pembahasan pada kitabnya. Bagi yang membawa buku, ada yang bawa buku? Coba diangkat yang bawa buku, insya Allah banyak. Alhamdulillah. Yang membawa buku semoga dirahmati oleh Allah.
Yang tidak membawa buku semoga diampuni dosa-dosanya. Pengen ke surga kok ndak modal, harus modal lah. Ini bukunya tadi buku pinjaman masjid ya. Nanti tolong jangan lupa dikembalikan. Kemarin kita telah membahas bahwasanya ke surga itu memiliki pakaian, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pakaian-pakaian yang akan dimiliki oleh penduduk surga, menyampaikan kepada kita bahwasanya urusan pakaian itu bukan urusan yang sepele, bukan urusan yang sepele, tetapi urusan pakaian itu urusan yang sangat besar. Makanya kita mengetahui masalah pakaian itu bukan hanya dalam konteks di dunia ketika masih hidup. Ketika kita meninggal pun diatur pakaiannya, dan ketika kita berada di surga pun kita diberitahu bagaimana pakaian kita. Kenapa ya semua fase kehidupan kita itu ada pakaian, Ustadz? Kecuali ketika kita berada pada rahim ibu kita. Tapi ketika di dunia ada pakaiannya, ketika mati ada pakaiannya, ruh kita dikasih pakaian. Bahkan ketika nanti kita dibangkitkan, asalnya kita telanjang, lalu kemudian kita diberikan pakaian. Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian setelah dibangkitkan dalam kondisi telanjang adalah Nabi Ibrahim. Dan kita juga mengetahui di surga pun ada pakaian yang sudah kita pelajari sifat-sifat pakaian bagi penduduk surga. Apa kesimpulan dari benang merah semua itu? Satu, Bu, kita memiliki Rabb yang sangat detail kalau sudah mengatur masalah pakaian dan bagaimana menutup aurat kita. Makanya kalau ada di antara manusia yang masih tidak peduli bagaimana pakaiannya yang benar di sisi Allah, maka dia tidak paham bahwasanya dia memiliki Rabb yang paling detail dan paling sayang kepada mereka yang menutup auratnya dengan berpakaian dengan pakaian yang diridhoi oleh Allah. Dan dia tidak paham bahwasanya Allah itu keras azabnya bagi mereka yang tidak menutup aurat sesuai dengan pakaian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak main-main orang yang tidak menutup auratnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking begitu dalamnya ditelangelamkan ia ke dalam neraka karena kebencian Allah berbanding lurus dengan aurat yang terlihat ketika dia tidak menutup pakaian tersebut. Makanya kita paham bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika kita meninggal dunia pun diatur pakaian kain kafan kita berapa lembarnya, bagaimana cara membungkusnya, dan tidak boleh kelihatan auratnya. Bukan hanya ketika mati, Bu, sampai ruh kita pun ada pakaiannya. Bukankah saya sampaikan dalam satu riwayat Bara' bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ruh itu kalau dicabut dari jasad, maka jasad dibungkus dengan kain kafan. Adapun ruh itu dibawa pakaian dari surga, karena malaikat rahmah yang menjemput setiap ruh orang yang beriman, malaikat itu datang bukan tangan hampa, tapi malaikat itu datang membawa dua barang. Satu, kain kafan dari surga, kafanun min akfanil jannah. Yang kedua, hanutun min khunutil miski, dan dia membawa minyak wangi yang diambil dari surga. Kalaulah ruh saja orang yang meninggal dunia dibahas, ditutup pakai pakaian, itu menunjukkan kepada kita pakaian dan pakaian menunjukkan kepada kita urusan pakaian itu bukan urusan yang remeh. Urusan pakaian itu bukan urusan yang sepele dan bukan urusan recehan, tapi urusan pakaian itu urusan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mampu menutup aurat kita sesuai dengan kehendaknya Allah, kalau bukan rahmatnya Allah maka kita tidak akan mampu menutup aurat itu. Makanya saya ingat perkataan para salaf, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi dia nanti akan telanjang. Artinya dia akan hina di akhirat, karena pakaian yang dia kenakan di dunia adalah pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang mereka itu ketika berpakaian maka dihinakan oleh Allah, padahal Allah sudah menyampaikan wa may yuhinillahu fahal min mukram. Siapapun yang sudah dihinakan oleh Allah, siapa yang mampu akan mengangkatnya kembali untuk mendapatkan kemuliaan. Makanya masalah pakaian itu bukan masalah sepele, dia masalah besar. Makanya sampai kita di surga pun diatur bagaimana pakaian kita, diceritakan bagaimana pakaian kita, supaya memberikan kepada kita bahwasanya pakaian yang menutup kita di dunia itulah yang akan menjadi sebab
kita akan mendapatkan pakaian-pakaian indah dalam kehidupan di akhirat. Orang yang tidak menutup auratnya dengan pakaian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya susah membayangkan di dalam bayangan dan asumsi kita. Orang kalau dia tidak menutup auratnya susah akan membayangkan dirinya itu mendapatkan pakaian di akhirat. Karena kewajiban yang Allah bebankan kepada dia di dunia saja untuk berpakaian dan menutup auratnya, maka dia tidak kerjakan. Maaf ibu, jilbab dan menutup aurat bukan lambang kesempurnaan, tetapi sarana menuju kesempurnaan. Banyak masyarakat kita ketika melihat orang yang menutup auratnya sering berkomentar, banyak kok orang yang pakai jilbab masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sebentar. Tidak muat, sekalian agak panjang aja kalau berkenan, biar nanti tidak geser-geser lagi ya. Kalau berkenan, perlu saya bantu? Mungkin bapak-bapak bisa membantu. Semoga Allah rahmati bapak-bapak. Bunda-bunda bisa rada maju dulu lagi, kasihan yang di belakang ya. Boleh kalau masih bisa ke depannya. Yang di depan agak maju dikit ya, jangan banyak-banyak ya. Yang belakang maju, kalau tidak cukup nanti biar saya aja yang pulang. Jangan Ustaz. Ya masa nggak pulang, masa tinggal di sini, enggak mungkin. Ayo yang di belakang, kalau mau maju silakan. Nanti sebentar Ustadznya sudah mulai, jadi sudah siap duduk. Apa? Sudah? Sudah. Disitulah kita memahami bahwasanya di dalam berpakaian ada sebuah proses kesempurnaan manusia. Anda tidak menutup fakta dan tidak menutup data yang ada di lapangan bahwasanya ada orang yang berjilbab ketus cara dia bicara, ada pula yang berhijab syar'i tetapi gampang menghujat setiap orang yang tidak sama, ada pula orang yang berpakaian syar'i tetapi tidak memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang harusnya melekat bersama dengan melekatnya jilbab yang dia miliki ketika menutup auratnya. Disitulah kita sering mendapati ketidaksempurnaan orang ketika menutup auratnya dengan jilbab menjadi alasan sebagian orang untuk tidak menutup auratnya dengan hijab yang syar'i, karena kecewa melihat orang yang berhijab tidak sesuai dengan persepsi yang dia dapatkan. Maka kita jawab, nanti kalau ibu-ibu bertemu dengan orang-orang yang berpikiran bahwasanya pada jilbab itu melekat sifat kesempurnaan, sampaikan kepadanya, jangan melihat syariat jilbab dan hijab kepada orang, karena orang itu tidak akan sempurna. Tapi kamu harus melihat kepada jilbab dan hijabnya yang syar'i, itu adalah syariatnya yang sempurna. Adapun orangnya, dia sedang menuju kepada proses kesempurnaan. Kekecewaan saya, kekecewaan ibu melihat ada orang yang berhijab syar'i tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, maka tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan syariat Allah, karena urusan aurat dan urusan hijab bukan urusan yang kecil, itu urusan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengingatkan ibu juga, mengingatkan diri saya juga, karena kan saya juga merupakan bapak dari 2 putri. Kita juga harus paham juga, sesungguhnya yang kita harus pahami, jangan hanya kita yang berhijab, tetapi anak kita pun harus kita kondisikan betul bagaimana dia berhijab.
Karena sesungguhnya siapapun yang mendiamkan anaknya membuka aurat, karena miris ibu, kadang-kadang sering kita jumpai banyak ibu berhijab yang syar'i, menutup auratnya, tapi dia berjalan dengan anaknya, pakaian anaknya hanya pakai celana pendek, lalu ibunya dalam kondisi seakan-akan nyaman, santai melihat kondisi anaknya berpakaian yang semacam itu. Anak khawatir ibu, kondisi para ibu yang membiarkan anaknya membuka auratnya dan tidak pernah menyampaikan bagaimana kewajiban kepada sang anak untuk menutup auratnya dengan hijab yang syar'i. Mungkin ibu dengan anak tidak bertengkar hari ini, mungkin ibu akan dianggap pahlawan bagi anaknya. Mungkin anaknya akan berkomentar, ibu saya asyik banget, saya tidak pernah diberikan kewajiban untuk nutup auratnya. Tapi ingat, kita harus selalu ingat kepada apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sesungguhnya orang yang saling mencintai dalam satu keluarga atau saling mencintai di antara para sahabat, mereka kelak akan menjadi sesuatu, akan menjadi pasangan yang bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Bisa jadi ada ibu dengan anaknya bertengkar hebat. Anak baru tahu kalau ternyata ketika dia tidak menutup auratnya ketika hidup, itu betul-betul berkobar api neraka disediakan bagi mereka yang tidak menutup auratnya. Ketika baru sadar, terbelalak matanya melihat neraka, salah satunya diperuntukkan bagi mereka yang tidak menutup auratnya, maka anak-anak itu akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Dan mungkin yang pertama kali disalahkan kalau tidak bapaknya, ya ibunya. Lalu mereka yang akan membuat alasan di hadapan Allah, saya tidak nutup aurat itu karena bapak saya diam, saya tidak nutup aurat itu ya karena ibu saya diam. Dan akhirnya disitulah kita mendapati gagalnya orang tua yang masuk surga bukan karena dia meninggalkan sholat. Gagalnya orang tua yang masuk surga bukan karena orang tuanya tidak puasa. Gagalnya orang tua untuk masuk surga bukan karena dia tidak menutup auratnya dengan hijab. Tapi gagalnya orang tua itu menuju kepada surga karena mendiamkan kemaksiatan terjadi dan menimpa kepada anaknya, dan salah satu kemaksiatan besar itu membiarkan aurat terbuka. Membiarkan aurat terbuka. Nah, itu yang betul-betul kita khawatirkan. Ustadz, saya sudah menyampaikan sama anak saya tentang masalah pakaian. Saya kondisikan dia untuk menutup auratnya, tapi ternyata dia tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan. Walaupun saya sudah berdoa, walaupun saya sudah merintih, walaupun saya sudah sujud menangis di atas sajadah ketika memikirkan ulah anak saya. Kalau sudah semacam itu, nah itu di luar batas kemampuan kita. Allah tidak mengadab, Allah tidak akan menghisap orang tua yang semacam itu. Kalau dia sudah berusaha dari kecil, sudah dikondisikan pakai jilbab, dari kecil dikondisikan menutup auratnya, dari kecil sudah difahamkan tentang akidah, tapi semua ikhtiar sudah dilakukan, makanannya diperhatikan yang halal. Kok ternyata semua itu sudah diperhatikan, tapi anaknya tetap bersikeras untuk tidak menutup auratnya, maka ibu dan bapak tidak terkena hisab atas apa yang sudah diusahakan. Yang Allah akan kenakan hisab kepada orang tua yang membiarkan anak putrinya membuka auratnya dan dia merasa nyaman dan meridhoi apa yang dilakukan oleh sang anak. Ustadz, saya tidak melakukan dosa, tapi saya kemudian tidak membenci dosa. Itu tidak boleh, Bu. Istrinya Nabi Lut itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, karena istrinya Nabi Lut itu tidak homo, karena dia perempuan. Karena homo sama lesbian itu duluan homo, lebih tua umurnya homo daripada lesbian. Istrinya Nabi Lut tidak melakukan homo. Tapi apa yang menjadikan Allah itu menetapkan istrinya Nabi Lut itu sebagai kaum yang durhaka dan tidak diajak untuk keluar dari kota sebelum kota itu dibalik oleh malaikat? Simple. Istrinya Nabi Lut itu melihat penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, dia tidak membenci, dia tidak mengingkari. Bahkan ketika suaminya mendapatkan tamu yang begitu rupawan dari malaikat yang berwujud manusia, yang membocorkan tamu itu adalah istrinya Nabi Lut kepada kaumnya, suami saya kedatangan tamu yang sangat rupawan yang kalian bisa melampiaskan syahwatnya. Walaupun istrinya Nabi Lut tidak melakukan homo,
tetapi dia tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, tidak membenci apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, maka Allah berikan hukuman yang sama dengan kaumnya Nabi Lut ketika diangkat ke langit lalu dibalikkan, dan salah satu yang dibalikkan itu adalah istrinya Nabi Lut. Apa yang kita jumpai pelajaran di situ? Ada orang yang terkadang dia menutup auratnya, tapi dia tidak merasa risih kalau ada orang tidak menutup auratnya. Ketika putrinya, ketika anak-anak yang dia lahirkan tidak menutup auratnya, dia memaklumi, udahlah memang zamannya gini kok. Anak milenial gitu loh. Dia memaklumi, walaupun ibunya menutup auratnya, walaupun dia tidak membuka auratnya, tetapi memaklumi perbuatan dosa itu posisinya kurang lebih hampir sama dengan istrinya Nabi Lut. Dia tidak melakukan homo, istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut tidak juga kemudian melakukan perbuatan itu, tapi istrinya Nabi Lut memaklumi yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, dan dia tidak mau resek dengan kaumnya Nabi Lut. Tapi Allah menempatkan istrinya Nabi Lut sama dengan kaumnya Nabi Lut. Di situ kita harus paham apa pelajaran besar untuk kita selaku orang tua. Banyak orang tua, banyak ibu, dia nutup aurat, tapi kalau kemudian dia melihat putrinya tidak nutup auratnya, tapi kemudian dia meridhoinya, memakluminya, dan tidak ada pengingkaran sedikit pun di dalam hatinya, anak khawatir kalau itu orang tuanya adalah saya, kalau itu orang tuanya adalah istri saya, berarti saya, istri saya mirip dengan istrinya Nabi Lut, tidak melakukan dosa, tidak melakukan homo, tetapi memaklumi perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Allah pisahkan dan Allah bedakan antara Lut dengan istrinya. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu kok menjumpai anaknya belum menutup aurat, itu tidak boleh memaklumi, mengingkari, walaupun mengingkarinya dengan wajah yang tulus, baik, tetap, tapi tidak boleh memakluminya. Ibu itu sedih nak, tapi kalau memang kamu susah diberitahu, ibu tidak akan pernah berhenti untuk memberitahu. Nah, itu harus dimiliki. Karena anak khawatir hari ini ketika kemudian kita tidak mengetahui ini dan kita sering terkena narasi syariat fobia, bukan hanya Islam fobia, sekarang itu sudah ada syariat fobia. Kalau kemudian kita sudah kena tataran syariat fobia, itu menjadikan kita akhirnya udahlah, yang penting saya nutup aurat anak saya, biarlah nanti yang akan menentukan langkah hidupnya sendiri. Gimana? Dan ini tidak betul. Makanya inilah yang menjadikan kita paham dari pakaian yang kita bahas dari penduduk surga. Disitulah kita memahami sebuah kesimpulan besar. Pakaian itu tidak ringan di hadapan Allah, dan pakaian itu merupakan salah satu proses kesempurnaan manusia untuk menjadi salah satu penghuni surga yang diberikan pakaian terindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai cadar atau enggak pakai cadar, Ustaz? Nah, ini kan nanti, mungkin nanti ada yang nanya. Sebelum ada yang nanya, saya jawab duluan. Ya. Maka pakai cadar dan tidak cadar itu perbedaan para ulama. Fikih itu luas, yang sempit itu kontrakan kita, yang sempit itu hati kita. Siapa yang mengatakan cadar itu wajib? Yang mengatakan cadar wajib dua, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau Syafi'i, kalau fikihnya kita fikih Syafi'i itu sebenarnya bercadar wajib. Tapi kadang-kadang orang mengatakan kami Syafi'i, tapi justru tidak paham fikihnya Syafi'i. Nah, itu salah satunya kita, saya mungkin. Jadi kalau Ahmad dan Syafi'i mengatakan cadar itu wajib. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan itu mustahab, sunnah. Istri saya bercadar, tapi tidak mengambil pendapatnya Imam Ahmad. Beliau mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan cadar itu sunnah. Saya memberikan kebebasan, tapi saya menginginkan memang dari awal sih pengennya bercadar. Kenapa Ustadz? Supaya kecantikan istri saya itu hanya saya yang melihatnya. Sorry ya. Istri saya hari ini ikut. Nah, jadi maka kemudian sesungguhnya cadar itu hukumnya berbeda pendapat. Jadi jangan kemudian mengatakan cadar itu radikalisme ekstrim.
Sejak kapan radikalisme itu diidentikan dengan pakaian? Terorisme itu tidak memiliki pakaian. Orang Yahudi tidak pakai cadar, radikal banget dan ekstrim banget membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Apa salah saudara kita? Di tanah dia sendiri melakukan apa yang menjadi tanahnya sendiri, tapi dibombardir dengan rudal, dibombardir dengan peluru, sampai kemudian kita mendapati salah satu wartawan tuh ada yang masuk ke matanya. Coba, radikalisme itu tidak punya pakaian, tidak punya fashion dia. Lalu kenapa harus diidentikan dengan pakaiannya kaum muslimin? Dan kita kemudian dipaksa untuk mengikuti narasi semacam itu. Ya tidak betul lah. Kalaupun ada orang yang kemudian dia radikal, itu oknumnya, dan setiap orang punya sisi ekstrim. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah meributkan masalah cadarnya. Ya? Mau pakai cadar selama dia menutup hijabnya. Ada yang memilih saya menutup hijab yang syar'i, tapi dia pakai cadar. Ada yang kemudian dia pakai cadar, khairlah, itu masalah syariat. Itulah wajah dan potret ketundukan seorang wanita kepada Rabbnya. Kalaupun ada yang memilih bercadar, karena kita tahu semua istrinya Rasulullah bercadar. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan di dalam peristiwa Ghazwatu Banil Mustalid, yaitu ketika beliau difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, itu kan Aisyah ketinggalan. Lalu Sofwan bin Mu'attal datang melihat Aisyah. Aisyah melihat ada seorang sahabat yang datang membawa unta, karena sahabat itu beliau jalannya agak lambat. Maka yang dilakukan oleh Aisyah itu menutup cadar. Berarti istri Rasulullah bercadar, dan itu tidak pernah identik dengan radikalisme. Pakai cadar monggo, tidak pakai cadar pastikan kita sudah membaca dalilnya dulu. Oh, saya memilih untuk kemudian tidak mengatakan cadar itu wajib. Yang jadi masalah itu kalau pakai cadar tapi tidak pakai jilbab, nah itu yang bermasalah. Tahu ya, pakai cadar, pakai jilbab. Biasanya kalau dibuka helmnya, itu kelihatan rambutnya. Allah alam bisawab. Sekarang mari kita buka halaman 29. Kita akan membahas tentang sifat ranjang-ranjang di surga dan dipan-dipan mereka. Tentunya ini merupakan bagian dari kesempurnaan surga. Membicarakan tentang ranjang dan membicarakan tentang dipan yang sesuai dengan konteks keindahan di surga. Ranjangnya sesuai dengan ranjang yang sesuai dengan konteks keadaan di surga. Kemudian dipannya yang sesuai dengan konteks keindahan di surga. Mungkin kita bertanya, Ustadz, di surga ada tidur? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak ada tidur. Lalu kenapa ada ranjang? Nah, ini ranjang yang diperuntukkan bagi setiap pasangan-pasangan keluarga yang ada di surga ketika mereka saling mencampuri dengan keluarga mereka. Karena salah satu di antara kenikmatan di surga, seorang suami akan mencampuri istrinya dengan kekuatan 100 kali lipat daripada kekuatan laki-laki yang paling kuat ketika di dunia, dan istri pun akan kemudian merasakan kenikmatan yang lebih ratusan kali daripada kenikmatan yang dia rasakan ketika di dunia. Itulah fungsi ranjangnya, tapi kemudian tidak ada tidurnya. Maka itulah yang kita peroleh. Ibu, saya akan sampaikan sebuah riwayat yang kita bisa merenung. Allah itu memiliki berapa rahmat? Ada yang tahu? Allah memiliki rahmat atau tidak memiliki rahmat? Saya ulangi, ini adalah kalimat pertanyaan. Apakah Allah memiliki rahmat? A. Memiliki. B. Tidak memiliki. Siapa yang mengatakan A? Angkat tangan. Memiliki rahmat. Alhamdulillah, yang tidak menjawab diwakili sama yang menjawab. Memiliki rahmat. Jumlah rahmatnya Allah berapa? A 100, B 99, C 33. Siapa yang jawab 100? Siapa yang jawab 99? Siapa yang jawab 33? 33 ada.
Kayak yang menjawab 33 berarti tidak bisa membedakan antara tasbih habis sholat dengan rahmatnya Allah. Maka kemudian rahmatnya Allah itu 100. Innallaha mi'atur rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat, apakah Allah sudah menggunakan 100 rahmat itu? Belum. Allah baru menggunakan 1 rahmat. 1 rahmat ini menjadikan setiap orang saling mencintai. Dari semenjak Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir kali melihat matahari terbit dari arah barat dan terjadinya hari kiamat. 1 rahmat menjadikan orang saling mencintai, menjadikan seorang ibu mencintai anaknya, rela tidak tidur supaya memastikan anaknya tidur, menjadikan seorang ibu memastikan anaknya makan walaupun dia tidak makan, menjadikan seorang ibu memastikan anaknya berpakaian walaupun kadang-kadang pakaian dia compang-camping. Itu 1 rahmat dibagi sebanyak itu. 1 rahmat itu yang pula menjadikan harimau tidak menerkam anaknya, yang menjadikan monyet tidak mencakar-cakar anaknya, yang menjadikan ular tidak memakan kemudian telurnya. Itu 1 rahmat dibagi sedemikian banyaknya dari semenjak Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir ketika melihat kiamat ditegakkan. 1 rahmat itu yang menjadikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pernikahan kadang-kadang mentok. Berapa banyak perempuan yang suka berkata, saya sudah tidak bisa berpindah ke lain hati ya. Dan berapa banyak seorang suami laki-laki yang kemudian suka berkata, selain Allah dan Rasulnya engkaulah wanita yang aku puja setelah ibuku. Nah, ada. Itu 1 rahmat dibagi-bagi dalam konteks yang tadi saya terangkan. Macan tidak nerkam anak dari semenjak Nabi Adam. Laki-laki senang sama wanita, istri senang sama suami, cinta mentok sama istrinya. Harimau tidak menerkam anaknya. Itu 1 rahmat yang menjadikan maaf seseorang itu kemudian melakukan malam pertama. Itu 1 rahmat. Padahal kita tahu orang yang kemudian melakukan 1 malam pertama itu sudah berapa miliar orang yang melakukannya. Itu 1 rahmat. Yang 99 rahmat itu belum dipakai sama Allah. Kapan dipakainya 99 rahmat itu? Hanya khusus untuk penduduk surga. Berarti sudah dikurangi orang kafir yang masuk neraka, sudah dikurangi dengan hewan-hewan, dan hanya Allah berikan kepada penduduk surga. Lah kita bisa bayangkan kalau kualitas kita berkeluarga di dunia sekarang, banyak perempuan yang kadang-kadang saking cintanya dia kepada suami, kalau ada masalah sedikit dia kecewa karena saking cintanya dia kepada suami, dan sebaliknya itu baru menggunakan 1 rahmat. Tapi walaupun semacam itu kemudian mereka bisa bercampur satu dengan yang lainnya antara seorang suami dengan istrinya, itu 1 rahmat. Yang 99 Allah berikan nanti di surga. Nah, kita bisa bayangkan kenikmatannya apa seorang suami kalau ketemu lagi dengan istrinya, seorang istri ketemu lagi dengan suaminya di surga, tidak dengan 1 rahmat tapi dengan 99 rahmat. Loh, terus mentoknya seberapa? Ibu-ibu kalau hari ini 1 rahmat yang kemudian dibagi semenjak Nabi Adam, suaminya telat 5 jam tidak pulang, handphonenya tidak bisa ditelepon, ibu sudah mikir macam-macam. Jangan-jangan layang-layang putus lagi nih, ya kan gitu. Itu baru 5 jam, tapi kemudian terasa betul kita kehilangan seseorang yang kemudian kita harapkan semoga segera pulang. 1 rahmat itu menjadikan seorang ibu-ibu ketika melepas suaminya di waktu pagi, malam, maka dia mendambakan suaminya itu pulang. Itu 1 rahmat. Semua orang ngerasain. Orang yang tinggal di kota wisata, orang yang tinggal di Kemang Pratama komplek perumahan saya, semuanya ngerasakan itu. Itu 1 rahmat. Itu kadang-kadang kita sudah pusing ketika kemudian kita sudah sayang-sayangnya sama orang, sampai ada kata-kata lagi sayang-sayangnya ditinggal. Itu 1 rahmat. Kalau 1 rahmat saja sedemikian dahsyatnya efek yang kemudian Allah berikan kepada makhluk ketika sudah mendapatkan cinta yang merupakan bagian dari rahmat. Nah, kita bisa bayangin kalau kemudian nanti kita menjadi penghuni surga, itu tidak mendapatkan 1 rahmat, tapi mendapatkan 99 rahmat yang Allah berikan itu hanya untuk penduduk surga.
Suami kalau sudah ketemu lagi dengan istrinya, saking gedenya 99 rahmat, tidak ada lagi bertengkar. Ya kan? Kalau keluarga di dunia sesolih apapun tetap bertengkar atau tidak? Ada pertengkaran. Rasulullah hampir menceraikan istrinya. Itu setingkat Nabi. Nabi saja pernah mau menceraikan istrinya, sampai kemudian beliau berdiam di masjid selama 1 bulan sampai turunnya surat At-Tolak. Itu kalau kemudian di dunia, itu setingkat Rasulullah pernah mau menceraikan istrinya. Itu Rasul. Kalau keluarga di dunia, kadang-kadang secinta apapun kita tetap bertengkar atau tidak bertengkar? Bertengkar. Masalah lampu hidup atau lampu mati, bertengkar. Masalah kemudian kamar ditutup atau tidak ditutup, ya bisa kita bertengkar. Itu di dunia. Tapi konteksnya ketika nanti di akhirat, Masya Allah, saking gedenya 99 rahmat, Masya Allah, saking gedenya itu tidak ada waktu untuk bertengkar. Nanti makanya mungkin saja, ini mungkin ada suami istri itu nanti kalau sudah masuk surga itu nanti ngomong mengingat-ingat dunia. Dulu kita kok suka bertengkar 3 hari sekali ya gitu. Kamu dulu ngambekan itu kenapa ya gitu. Kamu juga gitu nggak kurang sabar sama saya. Itu nanti dibicarain. Kenapa kalau penduduk surga itu suami istri tidak berada kemudian pertengkaran, Ustadz? Bukankah perempuan tetap pada fitrahnya? Tetap, Bu. Jangan kita kira nanti kalau wanita di surga kemudian fitrahnya hilang. Enggak. Fitrahnya tetap suka rumah, fitrahnya tetap ada. Karena kalau kita di dunia itu kan pertengkaran karena fitrahnya laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Walaisad dzakaru kal unsa, laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Makanya terjadi pertengkaran. Makanya itu bumbu-bumbu penyedap dalam urusan rumah tangga. Karena memang laki-laki dan perempuan beda. Perempuan banyak ngomong, laki-laki sedikit ngomong. Dan banyak hal yang membedakan laki-laki dengan perempuan, cara memandangnya aja beda, Bu. Makanya saya pernah belajar dari satu YouTube itu, laki-laki itu kalau memandang ke depan, Bu, kalau perempuan kalau memandang itu melebar. Makanya laki-laki kalau suruh nyari barang tidak ketemu, karena dia ngeliatnya ke depan. Kalau perempuan melebar dia. Ini loh kacamatanya, makanya kalau nyari itu pakai mata. Lo sampai fisik itu, ada dokter itu bilang, lo sampai fisiknya Allah ciptakan perempuan itu beda, pupilnya dan mata korneanya itu beda, dia membesar dia. Makanya kalau perempuan diajak jalan sama laki-laki, suaminya jalan, suaminya sudah ngomong tuh gedungnya, perempuan ngomong yang mana? Itu lo yang mana? Itu penciptaannya berbeda. Makanya kadang-kadang ada gesekan. Kalau di akhirat fitrahnya tetap, Bu, laki-laki tetap kemudian senang kepada wanita, makanya Allah ciptakan bidadari. Perempuan senangnya kepada rumah, makanya Allah berikan rumah. Asiyah binti Muzahim kasih rumah, Khadijah dikasih rumah. Kalau laki-laki itu kan seringnya berkata apa? Saya enggak apa-apa enggak dapat rumah di surga, Ustadz, yang penting dapat bidadari. Itu kan laki-laki. Tenang Pak, saya bela Pak. Kalau perempuan, enggak, perempuan itu enggak penting bidadari, yang penting adalah rumah. Fitrahnya tetap. Tapi pertanyaan kita, kenapa tidak ada pertengkaran ketika di surga, Ustadz? Karena antum dan istri antum, ibu dengan suaminya ibu, mendapatkan kobaran cinta itu 99 rahmat. Saking gedenya rasa cinta, gede banget 99 ini. Wong satu aja menjadikan kita sudah kayak gini senangnya kalau mendapatkan istri sesuai dengan ekspektasi kita dan sebaliknya. Itu baru satu, apalagi 99. Makanya tidak ada pertengkaran nanti di surga. Karena saya pernah ditanya, Ustadz, suami istri bisa ketemu lagi nggak di surga? Bisa, Bu. Nanti bertengkar lagi nggak, Ustadz? Enggak lah. Hobi banget bertengkar di dunia, di akhirat masih bertengkar. Itu gedenya itu sampai kayak gitu. Makanya kalau ibu bertengkar sama suami, lalu kemudian ibu sedih, yang difikirkan insya Allah ini suami walaupun kadang-kadang membuat saya menetes air mata, tapi dialah yang baik. Moga-moga nanti tidak ada lagi pertengkaran ketika kami bertemu di surga. Jadi kalau memang di dunia itu memang kita bertengkar karena masih menggunakan satu rahmat, itu pun dibagi-bagi rata dengan banyak makhluk dari semenjak Nabi Adam sampai nanti yang paling terakhir. Bukan berarti kita memaklumi nanti kalau bertengkar ya. Nanti suaminya nanya, kamu kok hobi sih ngajak bertengkar? Loh, ini memang fitrah tabiat di dunia itu bertengkar.
Jangan gitu. Paham sampai di sini? Masya Allah ya. Jadi kita bayangkan itu. Kalau saya bayangkan sama istri saya, insya Allah moga-moga saya dan istri saya masuk surga. Masya Allah. Yang ngaminkan berarti diaminkan pula oleh malaikat yang sama. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Jadi kalau kita bayangkan nanti di surga itu, kerjaan kita sama istri kita itu apa? Ngobrol. Makanya selain ranjang disediakan apa? Dipan. Itu kan selalu bergandengan ini. Ranjang, dipan, ranjang, dipan, ranjang, dipan. Coba baca di dalam Quran. Ranjang, dipan, ranjang, dipan. Kenapa? Karena kalau sudah dicampuri dan mencampuri, setelah itu ngobrol. Di dipan. Ngobrol apa saja, Bu. Makanya saya sudah sampaikan kan di sini, senikmat-nikmatnya laki-laki surga ketika bersama bidadari tidak akan mampu mengalahkan kenikmatan laki-laki surga bersama istrinya. Kenapa? Karena dia sama bidadari tidak punya histori. Kalau sama istrinya, dia punya histori yang panjang. Jadi kalau ada laki-laki penduduk surga ketemu dengan istrinya di surga, dia ingat nggak dulu ketika kita ke kota wisata, habis dari Darussalam kita makan pecel gitu. Ingat. Tapi kalau laki-laki penduduk surga ngomong sama bidadari, ingat gak kita makan pecel? Kapan saya makan pecel? Bidadarinya enggak ngerti. Bidadarinya enggak paham. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti surga itu tempat untuk membasuh semua keletihan manusia. Tempat membasuh semua kelelahan manusia itu di surga. Istri kalau dia baik kepada suaminya karena ingat kebaikan suaminya, maaf ya, kamu akan kecewa karena kami adalah laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Tapi kalau seorang istri dia berkhidmah kepada suaminya karena tahu di balik punggung suaminya itu ada surga. Orang yang mengingat surga itu kekuatan. Orang yang mengingat makhluk itu kelemahan. Orang yang mengingat dunia itu kerapuhan. Makanya Nabi kalau kemudian memberikan kondisi dan memotivasi para sahabat Nabi, itu yang diingatkan Nabi itu cuma surga, simple. Ya Nabi kalau kita berjuang bagaimana? Surga. Ada perempuan yang ngadu tentang suaminya, kemudian Rasulullah cuma mengatakan innama huwa jannatuki wa naruki. Itu adalah surgamu dan nerakamu selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak jadi dukun, tidak menentang syariat. Dia itu pintu surgamu dan nerakamu. Makanya ketika seorang wanita dia berbuat baik kepada suaminya karena tahu ada 8 pintu surga yang menantinya, itu harga yang paling luar biasa untuk membayar setiap keletihan seorang istri ketika khidmah kepada suaminya. Makanya saya sampaikan kan, ternyata saya itu 1 bulan lalu membedah hadis. Kenapa Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah, apa kriteria wanita solihah? Nabi itu tidak mengatakan yang banyak sholat sunnahnya, yang banyak kemudian puasa sunnahnya. Enggak, Nabi nggak jawab gitu. Tapi Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa wanita solihah itu? Yang apabila kamu memandangnya itu menyenangkan. Loh, Nabi tidak nyebutin sholat sunnah, Nabi nggak nyebutin cadar, Nabi tidak nyebutin puasa sunnah. Tapi Nabi ditanya apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Nabi cuma mengatakan kamu kalau melihatnya menyenangkan. Coba Bu, Ibu pikir nggak? Pernah nggak Ibu mikir kenapa yang disebutkan Nabi itu malah wajah? Padahal kan selama ini kalau kita ngajikan sering dengarnya apa? Kriteria kesolihan itu ya sholat sunnah, puasa sunnah. Ya memang itu juga harus dikerjakan. Bukan berarti habis ini tidak ngerjain. Senyum, senyum tok. Tidak pernah sholat sunnah. Mi nggak sholat sunnah, Mi. Bu nggak sholat sunnah, Bu. Nggak, Bi. Nggak gitu juga. Tapi yang menarik adalah kita mentadaburi hadis Nabi. Ternyata para salaf itu mengatakan karena wanita ketika dia sudah menyenangkan dipandang suaminya, berbagai macam dosa di luar itu dipadamkan sama Allah ketika seorang laki-laki sudah mendapati istrinya itu menyenangkan bagi hatinya. Ibaratnya 1000 perempuan yang bersolek dengan kemaksiatan untuk menjebak suaminya itu dipadamkan oleh Allah ketika seorang istri mampu untuk memberikan senyuman yang terbaik untuk suaminya. Itu kata para ulama, bukan kata saya. Dicek lagi dalam hadisnya. Makanya Masya Allah ya, sampai saya pernah itu ada seorang ikhwan itu cerita sama saya, ini udah lama ini.
4 bulan yang lalu ada salah satu ikhwan cerita, beliau punya istri 2. Dia bilang, istri pertama saya Ustaz, Masya Allah, kalau sudah ibadah jangan tanya, luar biasa dalam ibadah, tapi sering menjengkelkan dan membuat saya marah. Istri kedua saya, kata beliau, tidak sebanyak yang pertama ibadahnya, tapi selalu menyenangkan. Saya ditanya, yang paling afdal yang mana Ustaz? Ana tidak ngerti jawabannya saat itu. Saya tidak paham Pak, wallahualam bishawab. Sampai saya mengkaji perkataan Rasulullah SAW, kenapa seorang istri solihahnya diukur dengan wajah yang menyenangkan. Maka kalau kemudian istri itu sudah memberikan kebaikan untuk suaminya, bisa jadi kebaikan itulah yang akan memberikan energi kebaikan untuk suami. Walaupun suami tetap memberikan contoh dan dia menjadi qawam, tapi kalau dia mendapatkan partner terbaik akhiratnya, maka suami itu akan mudah. Kalaupun dia salah, dia akan meninggalkan kesalahan itu dengan pelan-pelan. Makanya saya ingat ya, kisahnya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu pernah masuk ke pasar, mendapati ada pedagang di pasar itu. Dia berdagang betul-betul menggunakan berbagai macam cara, sampai cara haram itu dipakai. Maka Hasan al-Basri ketika menjumpai pedagang itu mengatakan semacam itu. Perhatikan kata Hasan al-Basri, bi'sat tajir, ini seburuk-buruk pedagang, menggunakan cara yang haram untuk berdagang. Setelah itu kemudian beberapa tahun kemudian Allah takdirkan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, balik lagi ke tempat itu. Dan ketika balik ke tempat itu, dia mendapati pedagang itu sudah berubah total dari pertama kali Hasan al-Basri melihatnya. Sampai Hasan al-Basri itu mikir, ini apakah betul-betul pedagang yang dulu atau tidak? Sampai akhirnya ketika pedagang itu mau nutup lapaknya, Hasan al-Basri itu mendekat lalu tanya, kamu jualan lapak di sini sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Oh betul ternyata. Lalu Hasan al-Basri berkata, dulu saya pernah melihatmu berdagang dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Lalu hari ini aku melihatmu berdagang dengan cara yang Allah ridhoi. Apa sih pengaruhnya yang kamu dapatkan sampai kamu bisa berubah metode kamu ketika berdagang? Saat itu Hasan al-Basri mendapatkan jawaban, saya dulu punya istri yang mana istri saya itu selalu mengingatkan saya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ketika saya nyari uang sebanyak-banyaknya, saya akhirnya ketika datang ke pasar tidak ada pikiran saya kecuali satu, mengeruk untung supaya istri saya tidak marah-marah ketika saya pulang ke rumah. Akhirnya saya menggunakan berbagai macam cara. Akhirnya dengan izin Allah, istri saya ini meninggal dunia. Lalu saya menikah kembali yang kedua. Ketika menikah lagi, saya mendapatkan istri yang Masya Allah, setiap saya sebelum keluar ke pasar, dia berkata, nasbir alal jau wala nasbir alan nar. Bang, saya sabar kalau lapar, tapi saya nggak sabar kalau kamu membawa api neraka ke dalam rumah kita dengan harta yang haram. Berapapun itu ana sabar selama itu halal. Masya Allah, perkataan itulah yang menjadikan saya ketika sampai ke pasar, qanaah saya membesar. Ketika qanaah saya membesar, saya berjualan dengan keridhaan Allah. Apa yang kita dapatkan kisah dari Hasan al-Basri itu, Bu? Istri itu membawa pengaruh kebaikan. Makanya kenapa istri di dalam Quran itu bisa disebut musuh, bisa disebut ujian, bisa disebut qurrata ayun. Kan gitu dalam surat yang kita baca. Ayo kita buka di dalam Quran, surat At-Taghabun kita baca, supaya kita kembalikan semuanya kembali kepada Al-Quran. Ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. Makanya Allah menyampaikan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, yaitu adalah surat yang ke-64, kita mendapati bahwasanya Allah sudah menyampaikan sebagian dari istri-istri kita dan anak-anak kita itu menjadi musuh bagi kita. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Inilah yang menjadikan seseorang itu kembali ke tadi. Mari kita buka
Maka sesungguhnya sifat ranjang-ranjang itu adalah tempat percampurannya suami istri ketika nanti di surga. Ya, jadi suami istri nanti bercampur, Ustadz, iya. Dan sesungguhnya wanita-wanita dunia yang memasuki surga itu Allah akan jadikan tetap terus menjadi gadis dan menjadi perawan, walaupun habis dicampuri oleh suaminya. Dan itu mudah bagi Allah, dan itu kecil bagi Allah. Makanya kan saya sudah menyampaikan berapa umur nanti kita kalau masuk ke surga. Umurnya kita itu nanti kalau masuk surga itu 30 sampai 35, karena fisik laki-laki dan perempuan itu mengalami kematangan fisiknya itu ya umur segitu. Walaupun dulu ketika di dunia lakinya umur 50, dia umur 25 perempuannya. Itu nanti kalau di akhirat mereka dijadikan satu umur. Dan dijadikan istrinya dalam kondisi, selalu dalam kondisi menjadi gadis kembali. Ditopang 99 rahmat. Masya Allah. Terus, Ustadz, itu berarti suami istri nanti kemudian saling bercampur? Iya. Mana dalilnya kalau suami istri nanti kemudian akan ngobrol? Ada dalilnya, dibuka surat At-Tur 52. Allah kemudian menyampaikan, mana dalilnya bahwasanya nanti setiap penduduk surga itu, keluarga-keluarga itu nanti akan ngobrol terus. Maka Allah kemudian sampaikan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-25, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Allah jadikan setiap pasangan-pasangan itu keluarga-keluarga yang dipertemukan ketika mereka di dunia itu apa? Yatasaalun. Mereka saling kemudian bertanya, mereka saling kemudian saling menanyakan kabar satu dengan yang lainnya, dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ranjang dan dipan itu perpaduan bagi keluarga-keluarga di surga. Jadi kehidupan mereka itu hanya senang-senang. Kalau tidak bercampur, ngobrol. Kalau nggak bercampur, ngobrol, makan. Itu saja. Dan itu tidak ada selesainya. Kita, Bu, kalau lagi rukun sama pasangan kita, yang kita lakukan bersama pasangan kita kalau lagi rukun itu apa? Kalau tidak ngobrol, nyari makan. Kan gitu. Yuk, Bi, makan kacang hijau. Ayo. Lagi rukun. Coba kalau nggak rukun. Nggak usah kemudian nyari kacang hijau. Masakin aja males. Kan gitu. Karena lagi tidak rukun. Makanya ketika penduduk surga itu diberikan oleh Allah 99 rahmat yang Allah berikan, kerjaan mereka itu bercampur, dicampuri, ngobrol, makan, sudah jalan-jalan. Dan ketika mereka jalan-jalan nanti akan diberikan oleh Allah tunggangan-tunggangan yang akan kita bahas pada pembahasan yang terakhir. Nanti kita akan diberikan tunggangan-tunggangan, karena setiap penduduk surga nanti bisa memiliki kuda. Apa bedanya kuda di dunia dengan kuda di surga? Rasulullah mengatakan kuda di surga itu mendapatkan 2 sayap yang akan membawa kita kemanapun kita pergi. Tidak usah nanti komentar, saya takut ketinggian, Ustaz. Tidak, hilang, ketinggiannya hilang. Ketinggiannya hilang itu insya Allah. Maka kita baca. Nah, sekarang mari kita buka bukunya halaman 29. Dari Abdullah bin Mas'ud dalam menafsirkan firman Allah, Batainuha manistabrak, permadani yang di bagian dalamnya ada sutra. Dia berkata, kalian telah dikabarkan tentang bagian dalamnya, lalu bagaimana dengan bagian luarnya? Allah kemudian berfirman, mereka berada di atas dipan, ala sururim maudunah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Maka mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Ibu kalau selalu dapati, ibu dapatkan Al-Waqi'ah 15 dan 16 itu sama dengan surat At-Tur yang kita baca. Coba dibuka lagi surat At-Tur yaitu ayat yang ke-25 tadi, wa aqbala ba'dhuhum ala ba'din. Selalu Allah itu kalau menceritakan penduduk surga, Allah itu kalau menceritakan keluarga di surga itu selalu dalam format berhadap-hadapan. Kenapa Allah itu kalau menceritakan penduduk surga, keluarga-keluarga di surga, Allah selalu jadikan kata-katanya itu saling berhadap-hadapan? Karena mereka itu ngobrol terus, Bu, dan tidak disibukkan dengan apapun kecuali obrolan. Itu di surga. Kalau kita berhadap-hadapan di dunia itu kan bisa jadi berhadap-hadapan, tapi hati kita jauh karena ada handphone. Kalau di surga enggak berhadap-hadapan, sudah. Karena hajat mereka tentang di luar itu sudah selesai.
Jadi mereka berhadapan-hadapan tuh ngobrol terus. Dan saya sudah mengingatkan di sini kan, salah satu di antara kenikmatan di surga itu apa? Allah tidak pernah jadikan memori kita kalau sudah masuk ke dalam surga, memori kita tentang kehidupan di dunia itu rontok, itu tidak ada. Kalau kita ngobrol dengan istri kita, kalau di dunia, kadang-kadang kan kita lupa, istri kita ngomong, dulu kita makan di sini enak ya Bi, suaminya ngomong, kapan kita makan di sini? Istrinya setelah itu diem aja, suami saya pelupa berat. Itu di dunia. Kadang-kadang kita ngomong, dulu kita pernah pakai di sini ya Bu, Mi, gitu. Istri kita ngomong, sejak kapan kita parkir di sini? Kamu sama siapa? Itu enggak sama saya. Kan gitu. Lupa dia. Maka kemudian itu di dunia. Adapun ketika nanti sudah di surga, karena salah satu di antara perkara yang mereka nanti obrolin itu adalah obrolan mereka tentang di dunia, maka semua memori mereka tentang di dunia itu tidak ada yang lupa. Karena kekuatan kita beda dengan kekuatan di dunia. Fisik kita kalau ditinggikan oleh Allah, berarti kekuatan akal kita pun luar biasa ditinggikan oleh Allah. Maaf ya, kita ini ditinggikan oleh Allah setinggi Nabi Adam, berarti 35 meter, 60 hasta. Kalau fisik kamu saja ditinggikan, otak kamu pun akan dibuat oleh Allah lebih banyak memorinya daripada memori yang kita hafal di dunia. Itu sudah konsekuensi. Berarti kalau kita ditinggikan sampai 35 meter, uratnya lebih banyak, syarafnya lebih banyak, kemampuan otaknya lebih banyak. Makanya sampai para ulama mengatakan, orang nanti kalau di surga itu tidak pernah kehabisan materi untuk bicara. Nggak ada suami ngomong sama istrinya, habis ini ngomong apa lagi ya? Nggak ada. Terus main handphone karena bingung ngomong apa, itu di dunia. Makanya selalu dikatakan, kalau Allah menyebutkan kata dipan, Allah menyebutkan kasur, selalu Allah sebutkan berhadap-hadapan. Paham di sini? Jadi nanti kalau memahami dan mentadaburi ayat itu sampai perkata-perkatanya. Kenapa Allah jadikan berhadap-hadapan? Karena ngobrol. Dan itu merupakan nikmat, Bu. Kita ini kalau dalam satu tahun, anak pernah nanya sama bapak-bapak, apa momen yang paling istimewa? Selalu dia bicara momen Idul Fitri, ya Ustaz. Kenapa paling istimewa? Karena saat itulah dia ketemu teman, pulang ke rumah, ngobrol, kerjaannya kalau nggak ngobrol makan. Kalau kita pas Syawal itu ngapain sih kita kalau ke kota kita? Ya ngobrol, reuni, setelah itu makan. Kalau di Kudus sate kerbau, lontong, lentok, soto. Habis itu ngobrol lagi, tidur, bangun-bangun, makan kuliner mana lagi. Nanti kalau duit sudah habis, baru kemudian beli tiket ke Bekasi. Dan kita semuanya, kenapa kok tetap kita selalu pulang walaupun kita tahu macetnya luar biasa? Karena di situ kita paham perjumpaan keluarga itu nikmatnya luar biasa, dan itu akan terjadi setiap harinya ketika di surga. Makanya orang kok hari ini tidak paham akhirat itu lucu. Ada orang agnostik, tidak percaya agama, lucu. Ada orang yang sampai menghina-hina syariat. Ada orang yang menghina syariat kemarin mengatakan saya mengkritik Islam supaya Islam itu maju, padahal dia juga nggak maju-maju. Masya Allah. Maka apa yang dia korbankan tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Kemudian dijelaskan di dalam ayat berikutnya, di dalamnya kita buka halaman 30, di dalamnya ada mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang sangat. Tidak ada hal yang semacam itu. Artinya kondisinya betul-betul tenang gitu. Seperti masa-masa liburan, dan itu dilipat gandakan kenikmatannya. Maka disampaikan dalam surat Al-Ghasyiyah, fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Artinya tinggi, tempatnya tinggi, tempat-tempat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Ibu? Selalu kalau kita mendengar kata surga itu ada kata-kata tinggi, tinggi, tinggi. Fi jannatin aliyah ala sururim marfu'ah. Selalu ada kata tinggi, ada sebuah kamar yang ditinggikan oleh Allah. Selalu kita melihat fasilitas surga itu ada kata-kata tinggi. Kenapa? Surga itu identik dengan sesuatu yang tinggi, Bu. Ibu bisa, ada yang bisa jawab kenapa? Ini antara tawaduk dan tidak tahu jawaban. Surga itu, Bu, identik dengan sesuatu yang tinggi.
Karena apa Ibu? Karena sesungguhnya di tempat yang tinggi itu berbagai macam keindahan itu akan kelihatan daripada tempat yang rendah. Ibu ngelihat matahari di puncak Gunung Lawu itu berbeda dengan melihat matahari di Narogong. Itu beda. Karena semakin tinggi semakin indah. Makanya maaf ya, kalau kemudian kita punya apartemen, apartemennya itu di lantai 1, indah atau tidak indah? Tidak indah, mungkin cepat kalau pergi ke tempat parkir. Tapi kalau di lantai 1 tidak indah Bu, kelihatan itu apa? Security sama tempat parkir. Tapi kalau kita punya apartemen di lantai 25, ngelihat mobil itu indah, ngelihat jalan ketika malam berkedip-kedip, kemudian lampu-lampu di mobil, ngelihat macet aja menyenangkan kalau di atas 25. Dengar adzan kalau di lantai 25 itu indah, saling menyambung satu adzan dengan adzan berikutnya. Itu kalau di tempat yang tinggi. Makanya kita akhirnya paham kenapa selalu dikatakan ala sururim marfu'ah, selalu dikatakan tempatnya ditinggikan, tempatnya ditinggikan, tempatnya ditinggikan. Karena di tempat yang tinggi kelihatan semuanya. Makanya sekarang itu gaya dokumentasi film ataupun acara-acara di televisi ataupun di YouTube, Ibu selalu melihat angle-nya itu diambil dari atas pakai drone. Kenapa? Karena di atas tempat yang tinggi itu kelihatan semuanya, indah kelihatannya. Makanya surga identik dengan kalimat ditinggikan, ditinggikan, dipannya ditinggikan, tempatnya ditinggikan. Dan itu yang kita dapatkan. Dipan kita pun nanti ditinggikan sama Allah. Kenapa? Supaya ngobrol itu kelihatan semuanya. Makanya penduduk surga bisa nggak melihat penduduk neraka? Bisa. Penduduk neraka lagi disiksa kelihatan. Itu dulu tuh yang suka nyela-nyela gitu. Kelihatan semuanya. Loh nanti kasihan Ustadz. Loh kalau kasihan itu masih berada di kota wisata. Tidak ada kasihan, dicabut oleh Allah, ditinggikan oleh Allah tempatnya. Nah disitulah kita paham. Berarti kita paham. Oh kenapa ada ranjang, ada dipan? Kenapa tempatnya yang tinggi? Semua itu punya makna kalau kita detail membacanya di dalam tafsir. Sekarang kita buka halaman 30. Ciri-ciri wanita surga. Cirinya apa sih Ustadz? Nah itu yang akan menjadi pembahasan kita bulan depan insya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita, membawa kebaikan untuk kita insya Allah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, saya tetap mungkin menyampaikan karena sudah izin sama divisi muslimah beberapa waktu yang lalu. Ini rumah dakwah kita sudah kita beli walaupun pakai dana talangan dulu. Harganya 2,1 dengan renovasi dan yang lainnya 2,4 insya Allah atau 2,5. Saya mengajak keluarga besar iman ini apabila ada yang ingin ikut membantu, kami akan membuka pintu emas untuk mendapatkan jalan pintasnya ke surga. Di tempat ini Bu, nanti insya Allah akan menjadi studio dakwah. Konten-konten video akan kemudian diproduksi untuk merambah tempat-tempat yang jauh yang selama ini akses para ustadz sulit untuk datang ke sana. Akan menjadi tempat kita meeting untuk dakwah, akan menjadi tempat podcastnya dakwah, dan salah satu tempatnya adalah nanti kita peruntukkan di rumah dakwah ini, akan kita peruntukkan rumah dakwah ini adalah untuk menjadi tempat konsultasi. Karena saya banyak sekali kadang-kadang mendapatkan permintaan konsultasi Bu. Nah konsultasi ini saya kesulitan untuk nyari tempat. Kalau di rumah anak saya banyak dan dominasinya anak laki-laki Ibu. Kalau lagi ngobrol ada yang di meja, ada yang di kursi, ada yang di jendela. Ngobrolnya nanti tidak khusyuk. Tapi kalau di kafe, di tempat makan kadang-kadang kurang privasi. Makanya saya sempat ngomong saya ingin punya tempat konsultasi kalau ada ikhwan, orang yang ingin datang. Kadang-kadang bukan konsultasi, hanya ingin didengar aja bagaimana sih ayatnya dan hadisnya untuk membicarakan masalahnya. Dan itu butuh tempat ya, rumah dakwah itu menjadi tempat yang nyaman. Anak khusnudon 2,4 M itu terlalu murah kalau dipikul bersama. Banyak orang bangun diskotik itu sampai ratusan miliar, itu pun selesai Bu. Dan kita ini tidak kemudian terlalu mahal, 2,4, 2,5, dan kita sebenarnya bisa pikul bersama. Insya Allah
Selama kemudian dana kita berputar di tempat itu untuk kebaikan, ribuan viewer, ribuan orang yang mendengar dan mendapatkan faedah, maka ribuan orang itu yang akan mendatangkan pahala dan menjadikan kita mungkin salah satu di antara penduduk surga pada waktu hari kiamat. Makanya kalau ada yang masih pingin untuk kemudian bersedekah, mendonasikan hartanya, silahkan datang, nanti saya akan berikan nomor telepon ikhwan yang ngatur tentang masalah itu. Semoga kita bisa menjadi keluarga dakwah bareng-bareng. Mungkin ibu tidak bisa berdakwah kayak saya di depan, tapi bisa jadi mungkin ibu berdakwah dengan cara hartanya yang mengalir, sampai akhirnya dakwah ini sampai ke tempat yang jauh. Dakwah itu connecting people, dakwah itu mempertemukan kita dalam kebaikan. Semoga ini yang dapat kita dapatkan dalam kebaikan, insya Allah. Pada pertemuan hari ini, qadarullah, saya ada acara kajian berikutnya waktu duhur, tempatnya agak jauh dari sini, kita cukupkan sampai 10:30. Adapun pertanyaan insya Allah kita akan fokuskan insya Allah pada bulan berikutnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.